Inilah sosok Intan, TKI sakit di Jepang. Viral harus bayar obat 52 juta rupiah padahal belum bekerja. Kisah calon pekerja magang asal Sukabumi, Jawa Barat yang jatuh sakit dan harus menjalani operasi saat berada di Jepang. Dikutip Tribun Tanda Hubung Medan.com dari tribuntrends.com, calon pekerja magang itu diketahui bernama Intan Sifani. Kondisi yang dialami Intan cukup memprihatinkan, karena dia belum mendapat pekerjaan, tidak memiliki asuransi kesehatan, dan tidak memiliki uang sepeser pun. Karena perlu biaya pengobatan, Intan masih berutang 500.000 yen atau lebih dari 52 juta rupiah kepada rumah sakit tempatnya dirawat. Kondisi yang dialami Intan pertama kali diungkapkan oleh salah satu rekan pekerja magang bernama Agus Sumadi lewat akun Instagram @agus_sumadi31, Senin, tanggal 8 April tahun 2024. Agus menjelaskan, Intan awalnya magang di perusahaan asal Osaka, Jepang pada Juni sampai tanggal 29 Agustus tahun 2023. Dia tidak melanjutkan magang karena menerima perundungan. Lalu, dia minta ke pihak penanggung jawab pekerja magang Indonesia untuk digantikan perusahaan, ungkap Agus kepada Kompas.com, Selasa, tanggal 9 April tahun 2024. Sayangnya, butuh waktu lama untuk mencari perusahaan baru Intan. Dia bahkan dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 30 Agustus tahun 2023. Karena pulang ke tanah air dan tidak lagi bekerja, asuransi kesehatan di Jepang untuk orang asing atau hoken yang Intan miliki dicabut. Meski begitu, Intan dijanjikan akan disuruh kembali bekerja lagi di Jepang. Namun, dia tidak kunjung dipanggil bekerja. Akhirnya, Intan memutuskan kembali ke Jepang dengan uang sendiri pada tanggal 16 September tahun 2023. Akhirnya, Intan mendapatkan tawaran pekerjaan baru dari sebuah perusahaan yang terletak di prefektur Oita pada Januari tahun 2024. Intan lalu pindah ke Bungono, Oita pada Maret tahun 2024. Pas sampai di sana, dia merasakan sakit perut yang luar biasa hingga akhirnya diantar ke rumah sakit di Oita, cerita Agus. Intan sakit sebelum melakukan wawancara dengan perusahaan yang akan merekrutnya. Dia pun dibawa ke rumah sakit besar di Oita. Dokter mendiagnosis Intan mengalami infeksi usus atau laparotomi. Di Oita, Intan menjalani perawatan selama 2 minggu. Dia keluar dari rumah sakit pada Jumat, tanggal 5 April tahun 2024. Setelah itu, dia tinggal di apartemen bersama pekerja asal Vietnam. Namun, pihak penyalur magang Kumye menghubungi keluarga Intan di Indonesia untuk meminta pembayaran biaya pengobatan sebesar 500.000 yen atau sekitar 52.178.600 rupiah. Pihak rumah sakit memberikan batas waktu pembayaran hingga tanggal 22 April tahun 2024. Namun, Intan dan keluarganya tidak mempunyai uang. Agus menyatakan, dia bersama warga Indonesia lain yang ada di Jepang lalu berinisiatif mengadakan donasi untuk biaya pengobatan Intan. Menurutnya, Intan saat ini hanya bisa berbaring di kasur akibat luka usai operasi. Meski begitu, dia perlahan mulai pulih. Abis periksa di rumah sakit, mulai baik kondisinya. Intan sudah bisa makan agak kasar walaupun perutnya masih diperban, katanya. Untuk membantu Intan, Agus membuka donasi biaya pengobatan melalui media sosial. Menurutnya, mulai banyak orang dari berbagai komunitas dan perkumpulan masyarakat di Indonesia yang ikut menyumbang. Dia menargetkan dan mengusahakan biaya pengobatan Intan di rumah sakit dapat dibayarkan pada tanggal 20 April tahun 2024. Ini lebih cepat dari batas waktu tanggal 22 April tahun 2024 dari rumah sakit. Tak hanya biaya berobat, Agus berencana mengumpulkan dana bagi Intan untuk membiayai masa pemulihannya selama 2-3 bulan ke depan. Menurutnya, visa Intan akan kedaluarsa pada Mei tahun 2024. Oleh karena itu, dia akan meminta Intan bersedia pulang ke Indonesia. Uang sumbangan itu nantinya dapat menjadi biaya hidupnya di tanah air. Target utamanya membayar biaya rumah sakit. Kalau dapat sumbangan lebih ya dikasih semua, katanya. Agus menyatakan, publik merespons baik usaha yang dilakukan untuk membantu Intan. Tak hanya berdonasi, dia juga mengajak warga Indonesia di sana untuk membantu dan mengunjungi Intan secara berkala. Sementara itu, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia, PWNI,
Kementerian Luar Negeri Juda Nugraha menyatakan pihaknya telah mengetahui peristiwa yang menimpa Intan di Oita, Jepang. Kemlu telah berkoordinasi dengan KBRI Tokyo mengenai informasi seorang WNI atas nama saudari Is yang menderita sakit di prefektur Oita, Jepang, katanya saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa, tanggal 9 April tahun 2024. Juda menyatakan, Kemenlu melalui KBRI Tokyo telah menindaklanjuti informasi tersebut dan menjalin komunikasi dengan Intan. Kepada KBRI Tokyo, Intan mengaku merasakan sakit perut pada Maret tahun 2024. Dia lalu harus mendapat tindakan operasi. Sayangnya, biaya rumah sakit tempat perawatan Intan menjadi tanggungan pribadi. Ini karena pihak perusahaan belum mengurus asuransi kesehatan bagi perempuan asal Sukabumi itu. Sebagai langkah pelindungan awal, KBRI Tokyo telah mengirimkan bahan bantuan makanan dan berkoordinasi dengan simpul masyarakat WNI di Oita guna membantu saudari Is, katanya. Sebagai catatan, jarak antara Tokyo ke prefektur Oita sekitar 1.100 km. Juda melanjutkan, KBRI Tokyo akan berkomunikasi dengan pihak perusahaan penyalur pemagang asal Indonesia yakni Kumiai dan pihak yang memberangkatkan Intan ke Jepang. Untuk pemenuhan hak-hak saudari Is sesuai ketentuan yang berlaku, jelasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.